Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan saja kami bisa ada sebagaimana kami ada. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa mencelakai kami, baik secara jasmani maupun rohani. Tapi kami boleh menyadari kami bisa terlindungi dari semua itu. Karena Engkau yang menopang kami, Engkau yang menguatkan kami. Dan karena itu malam hari ini kami datang kepada Tuhan yang sudah terlalu baik bagi kami. Kami ingin hadir sebagai seorang murid yang siap diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Seorang murid yang memiliki fondasi yang kokoh dalam kebenaran. Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang membingungkan atau bahkan yang menyesatkan. Berkati kami semua, mampukan kami untuk bisa mendengar dengan baik. Anugerahkan pengertian supaya kami bisa memahami kebenaran. Dan tolonglah supaya kebenaran itu mempengaruhi seluruh hidup kami. Kami ucap syukur, kami akan belajar bersama-sama. Mohon Tuhan pimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan Kristen dan Katolik. Malam ini adalah yang terakhir untuk seri Kristen dan Katolik. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa dibahas ya saudara sekalian. Tapi kita akan akhiri untuk tema atau topik pada malam hari ini. Sebelum kita membahas di YouTube kita ya, tetap ada semacam apa ya? Ya, dalam tanda kutip lah, ejekan-ejekan. Kenapa judulnya Kristen dan Katolik? Kenapa tidak berani pakai nama Protestan? Kita dianggap malu pakai nama Protestan. Mungkin karena pada abad mula-mula itu tidak ada Protestan. Ya, Protestan kan ada di abad 16. Ya, kira-kira begitu ya. Tapi saya sengaja itu. Kenapa judul kita bukan Kristen Protestan dan Kristen Katolik? Atau Protestan dan Katolik. Kenapa saudara? Saya memang sengaja tidak memakai nama Protestan. Karena saya tidak ingin mengikuti alur pikirnya dari Katolik. Alur pikir Katolik itu apa? Mereka yang pertama ada, lalu di abad yang ke-16, Kristen, ya Martin Luther dan teman-temannya itu protes, maka lahirlah Kristen Protestan. Maka di dalam alur pikiran Katolik, Kristen Protestan itu datang belakangan sebagai tukang protes. Nah, saya tidak mau ikutin alur pemikiran yang seperti itu. Ya. Bagi saya, Kristen yang sejati sudah ada pada abad mula-mula. Di Antioquia pertama kali disebut sebagai Kristen. Katolik justru penyimpangan dari Kristen. Nah, itu cara pikir ya yang sangat beda ya. Kalau Katolik menganggap Katolik yang pertama, lalu Protestan baru muncul di abad yang ke-16. Kalau saya pikirnya justru berbeda. Kristen ada lebih awal di Antioquia. Katolik adalah penyimpangan dari kekristenan yang sejati. Jadi sudah cara pikirnya sudah beda. Sehingga saya tidak mau ikuti cara pikir Katolik yang semacam itu. Apalagi kalau kita tanya ya di internet, siapa sih yang memberikan nama Protestan untuk Kristen? Siapa? Apakah dari kelompok Kristen sendiri yang memakai nama Protestan? Tidak, itu pemberian pemberian Kaisar Roma, pemberian pemerintahan Romawi. Dan itu image-nya negatif. Sehingga pada masa dulu, itu menjadi kata yang dipakai untuk mengejek kaum-kaum reformasi. Ya, makanya saya tidak pakai nama Protestan, saudara sekalian ya. Ya, karena selain itu tadi pemikiran awalnya saya tidak mau mengikuti alur pikir dari Katolik yang menganggap Katolik ada lebih dulu, baru kita ada belakangan. Tidak, Kristen ada lebih dulu. Katolik itu adalah penyimpangan dari Kristen. Nah, ini yang mereka tidak mau tahu dalam bagian ini ya. Ini sudah perbedaan sejarah, perbedaan cara memandang dalam hal sejarahnya ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan saudara sekalian, malam ini dua hal saja yang akan kita bahas tentang perbedaan, yaitu masalah keselamatan ya. Masalah keselamatan, mungkin banyak orang berpikir, oh sama-sama Yesusnya kok. Tapi ternyata ada beda, saudara. Yang pertama, di dalam Katolik, keselamatan itu ada dalam gereja Katolik.
Bahkan kalau bisa ditambahkan kata saja. Dalam doktrin Katolik, keselamatan itu ada dalam gereja Katolik saja. Kita lihat dari KGK 169. Keselamatan datang hanya dari Allah. Oh, bagus kan? Bagus. Tapi terusannya bagaimana? Tetapi karena kita menerima kehidupan iman melalui gereja, kita dapat imannya dari gereja. Maksudnya gereja ini gereja Katolik loh ya. Maka ia adalah ibu kita. Gereja Katolik dianggap sebagai ibu gereja yang memberikan iman kepada seseorang. Kita percaya bahwa gereja adalah tempat keselamatan. Sekali lagi kalau dalam KGK itu disebut dengan gereja, jangan anggap semua gereja itu gereja Katolik maksudnya. Kalimat awalnya bagus. Keselamatan datang hanya dari Allah. Tapi kita dapat imannya itu melalui gereja. Gereja itu ibu kita kata mereka. Sehingga gereja Katolik adalah tempat keselamatan bagi mereka. Apakah benar? Setengah benar. Justru yang setengah benar itu yang bahaya. Setengah benarnya di mana? Keselamatan datang hanya dari Allah. Benar. Tapi berikutnya setengahnya salah semua. Justru yang setengah benar yang bahaya, paling bahaya. Kalau benar-benar total salah, kita tahu. Tapi kalau setengah benar, kadang-kadang itu yang menipu ya. Jadi Katolik mengakui bahwa Kristus adalah satu-satunya sumber keselamatan. Tapi gereja Katolik adalah sarana keselamatan yang ditetapkan oleh Allah. Allah penyelamatnya, tapi melalui gereja Katolik. Ini mirip-mirip klaimnya Saksi Yehova. Masih ingat enggak klaimnya Saksi Yehova yang mirip dengan ini? Sudah lupa. Saksi Yehova mengklaim apa? Watchtower, organisasi mereka adalah satu-satunya organisasi perwakilan dari Allah. Jadi kalau mau mengerti isi hati Tuhan, bacalah ajaran Watchtower. Bacalah ajaran Saksi Yehova. Itu satu-satunya channelnya Tuhan. Nah, kira-kira begitulah. Klaimnya mirip ya. Di Saksi Yehova mengklaim hanya melalui Saksi Yehova kita bisa mendapatkan tafsiran yang benar dari Alkitab. Kalau di dalam Katolik, hanya dalam gereja Katolik kita bisa menerima iman yang nantinya membuat kita diselamatkan oleh Tuhan. Mirip-mirip klaimnya. Ya. Lagi dari KGK 846. Bagaimana dapat dimengerti ungkapan ini yang seringkali diulangi oleh para bapak gereja? Kalau dirumuskan secara positif, ia mengatakan bahwa seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya. Hati-hati kalimatnya ya. Kristus sumber keselamatan ya. Tapi keselamatan itu diberikan melalui gereja yang adalah tubuhnya. Tentu saja gereja yang dimaksud adalah gereja Katolik. Nah kalau kita tidak cermat kita mungkin disuruh, kalau jemaat-jemaat yang tidak belajar mungkin dapat gini mengaminkan amin. Yesus itu sumber keselamatan. Tapi dia memberikannya melalui gereja yang adalah tubuhnya. Amin. Kalau tidak belajar ya amin aja. Tidak, keselamatan tidak diberikan melalui tubuh Kristus. Langsung dari Kristus, bahkan iman itu anugerah langsung dari Tuhan. Tidak pakai gereja. Justru orang-orang yang beriman itu yang membentuk gereja. Bukan gereja yang menghasilkan orang beriman. Itu bedanya masalahnya. Jadi kalau kita tidak belajar ini bahaya begitu loh. Kalau di dalam Katolik, gerejalah yang menghasilkan orang beriman. Kalau kita tidak, Kristus sumber keselamatan yang menganugerahkan iman. Orang-orang beriman itu yang jadi gereja. Nah itu penting untuk dimengerti ya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Sebab hanya satulah
pengantara dan jalan keselamatan, yaitu Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yaitu gereja. Dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang melalui baptis bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Ya, jadi yang di luar gereja Katolik sudah tahu itu adalah gereja dari Tuhan, tidak mau masuk ke sana, atau yang sudah masuk kemudian mau keluar, tidak selamat. Ya, itu dari resmi ya, dokumen resminya mereka ya. Katekismus Gereja Katolik yang mengutip juga Lumen Gentium. Ya, jadi kita lihat meskipun di awal-awal keselamatan dari Allah, Kristus sumbernya, ya hati-hati, tapi lihat. Kristus yang adalah sumber itu ternyata bagi mereka memakai gereja untuk orang itu bisa diselamatkan. Tentunya gereja Katolik yang dimaksudkan. Jadi kalau tidak masuk sana, ya berdasarkan dokumen ini ya tidak selamat. Ya. Jadi kita lihat dalam bagian ini saudara sekalian ya. Erat kaitannya dalam hal keselamatan itu melibatkan gereja Katolik sebagai institusi ilahi yang mereka klaim sebagai yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Jadi keselamatan itu ada di dalam gereja Katolik. Bagaimana kita, saudara? Disinilah bedanya kita dengan Katolik ya, berkaitan dengan hubungan antara keselamatan dan gereja. Kalau Katolik, gereja menjadi institusi untuk mencetak orang beriman. Tapi kalau kita tidak. Keselamatan dalam kekristenan yang sejati itu benar-benar anugerah Allah melalui Kristus Yesus. Bukan melalui gereja apapun juga. Benar-benar keselamatan murni anugerah Allah yang diberikan melalui Yesus. Yang kemudian bahkan iman untuk kita bisa percaya kepada dia, itu pun benar-benar karya Allah 100%, bukan karya gereja. Iman itu karyanya Tuhan 100%. Nah, bedanya adalah kita percaya bahwa orang yang diselamatkan pasti akan ada di dalam gereja. Tapi tidak semua orang yang ada dalam gereja itu diselamatkan. Kalau Katolik, gereja yang kemudian mengalirkan iman kepada orang-orang untuk mendapatkan keselamatan. Kalau kita tidak. Orang diselamatkan hanya oleh Tuhan, tapi yang diselamatkan ini berkumpul, maka itulah gereja. Ya. Problemnya Katolik dalam hal ini adalah berarti yang di dalam gereja itu selamat. Tapi kita yakin tidak. Bahkan jangan bicara gereja ya. Dalam 12 rasul saja. Orang-orang yang secara fisik sangat dekat dengan Yesus. Ada satu yang tidak selamat. Maka sukar untuk dipercaya bahwa semua orang yang ada dalam gereja itu semua selamat. Saya tidak percaya itu, saudara. Kita harap tidak ada yang di PMI Balikpapan ya. Kita rindu semua diselamatkan ya. Tapi kalau bicara gereja di seluruh dunia, tidak seadanya orang dalam gereja itu diselamatkan. Nah, karena banyak orang dalam gereja tapi tidak ada di dalam Yesus. Ada dalam gereja tapi imannya ikut-ikutan, iman di akal saja, iman sementara. Kita sudah belajar itu ya. Nah, bagi Kristen, gereja itu bukan lembaga keselamatan, bukan. Gereja bukan lembaga untuk kemudian mengalirkan iman, memberikan iman kepada seseorang, ya, bukan. Bagi kita, gereja itu komunitas orang percaya
Justru orang-orang yang diselamatkan ini kumpul jadilah gereja, kumpul jadilah gereja, kumpul jadilah gereja. Bukan gereja yang menjadikan seorang beriman, tapi orang yang beriman yang jadikan itu gereja. Gereja adalah saksi Injil. Gereja adalah murid-murid Kristus. Nah, ini juga penting untuk kita ya dalam memahami gereja ya. Kita mungkin tidak sesalah Katolik di dalam memahami gereja dalam hal keselamatan. Yang mengangkat gereja terlalu tinggi sebagai sarana keselamatannya Tuhan. Kita mungkin tidak seperti itu. Tapi saya takutkan kita justru menilai gereja begitu rendah. Katolik menilai gereja Katolik begitu tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Dalam ukuran kita itu lebih dari apa yang seharusnya. Tapi jangan sampai kita kemudian ada di ekstrem yang satu. Merendahkan gereja terlalu rendah. Salah loh ya. Mengangkat terlalu tinggi, menempatkannya terlalu rendah itu sama-sama salahnya, saudara. Kita tentu tidak membanggakan gereja kita terlalu tinggi, lebih dari apa yang seharusnya. Tapi jangan sampai kita juga merendahkan gereja kita. Memandang gereja itu ya sebagai tempat sampingan aja. Sebagai tempat ya kalau pas lagi tidak ada kerjaan aja. Sebagai tempat ya di mana kita cuma mampir saja. Itu kita memandang gereja terlalu rendah loh sebenarnya. Gerejanya tempat untuk kita mencari ketenangan. Gerejanya tempat kita untuk mencari berkat. Itu menilai gereja terlalu rendah. Maka kalau kita tidak boleh menilai gereja terlalu tinggi, maka kita mesti memahami gereja secara benar. Inilah komunitas kita orang percaya. Inilah kita ada di sini sebagai saksi Injil, sebagai murid-murid Kristus. Maka harusnya ketika kita memandang gereja semacam ini, wah semua pasti akan mau ikut serta dalam pekabaran Injil. Mau dilatih, mau bergerak bersama. Mau belajar firman Tuhan sama-sama. Tapi ini menjadi PR kita ya. Yang ikut kelas semacam ini memang tidak banyak. Dari ratusan jemaat, paling cuma berapa persen yang baru ikut ya. Kita rindu di 2026 kiranya Tuhan bekerja. Ya, sehingga semakin banyak jemaat yang benar-benar menghargai gereja. Ya, sebagaimana seharusnya menghargai gereja, ya sebagai tubuh Kristus, komunitas orang percaya, saksi Injil dan juga murid-murid Kristus. Ketika yang satu meninggikan terlalu tinggi, jangan sampai kita menganggap gereja terlalu rendah dan murahan. Jangan. Mari kita hargai gereja kita. Ya, kita cintai gereja kita. Yang berikutnya, di dalam kekristenan, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa seseorang diselamatkan karena bergabung dalam satu institusi tertentu. Tidak ada dalam Alkitab ngomong. Bahwa orang diselamatkan itu karena gabung di dalam satu lembaga tertentu. Nah, kalau Katolik, kamu mau selamat, ini loh lembaga yang didirikan Tuhan. Gereja Katolik, kamu masuk, kamu dibaptis, kamu selamat. Tapi bagi kita pandangnya tidak begitu. Di dalam Alkitab tidak pernah ada ajaran seseorang diselamatkan karena bergabung dalam satu lembaga atau institusi tertentu. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir akan banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang yang ditolak ini jelas sebelumnya bergabung dalam institusi tertentu.
bergabung dalam lembaga gereja tertentu, pasti. Mereka pelayanan kok, mereka bernubuat, mereka usir setan, mereka buat mujizat. Tapi ternyata mereka bukanlah orang-orang yang diselamatkan. Di dalam konteksnya, ini membicarakan para nabi-nabi palsu yang ada di dalam gereja, tapi tidak pernah ada di dalam Kristus. Maka Yesus ngomong apa? Aku gak pernah kenal kamu. Mereka aja yang sok kenal sama Yesus. Aku sudah lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Seolah-olah dengan melakukan itu mereka bisa diselamatkan. Nabi palsu selalu punya konsep keselamatan. Aku melakukan sesuatu dan aku akan dapatkan keselamatan. Nabi palsu itu. Akan mengajarkan lakukan sesuatu maka engkau akan diselamatkan. Nabi palsu itu. Maka karena itu Yesus mengatakan, enyah kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, emangnya buat mujizat kejahatan? Emangnya mengusir setan kejahatan? Bukan. Kejahatan di situ adalah waktu memandang aku bisa lakukan sesuatu dan itu yang bisa membuat aku selamat. Itu jahat di mata Tuhan. Kenapa jahat? Ya, secara tidak langsung akan mengingkari karya penebusan Yesus. Kalau memang kamu bisa selamat karena pelayananmu, ngapain Yesus datang? Ngapain Yesus melayani? Ngapain Yesus disalibkan? Jadi orang yang berpikir, karena pelayananku maka aku diselamatkan, itu justru kejahatan di mata Tuhan. Ya, bagi orang biasa, manusia ya tidak jahat. Tapi Tuhan menilai hati. Tuhan melihat hati. Jadi tidak ada orang selamat karena ada di dalam gereja. Bukan itu. Tapi jangan salah artikan, oh kalau begitu gak usah ke gereja. Yang penting selamat. Gak usah ke gereja. Oh, masuk gereja? Bukan syarat diselamatkan kok. Kalau gitu gak usah ke gereja lah. Kembali ke slide yang tadi ya. Orang yang diselamatkan pasti ada dalam gereja, tidak mungkin tidak. Tuhan akan panggil dia sebagai dombanya kumpul. Tapi sebaliknya jangan asal sudah ada dalam gereja maka engkau merasa selamat. Ya harus cek dulu imannya. Yang percaya pasti akan ada dalam gereja. Tapi tidak semua yang di dalam gereja itu adalah yang sudah diselamatkan. Jadi bukan masalah dalam gerejanya lebih dulu, tapi ada iman yang benar atau tidak. Itu yang paling penting ya. Sekarang kita lihat beberapa kutipan dari para teolog. Yang pertama dari Martin Luther tentang hal ini. Gereja bukanlah lembaga yang menyelamatkan. Gereja adalah kumpulan orang yang percaya kepada Kristus. Ya, Luther mengatakan gereja bukan lembaga yang menyelamatkan. Gereja tidak mencetak orang beriman. Tapi orang beriman yang berkumpul itu membentuk gereja. Tidak ada paus, tidak ada imam, tidak ada konsili yang dapat menyelamatkan seseorang. Hanya Kristus satu-satunya juru selamat kita. Nah, sekaligus kutipan ini kiranya juga menjadi cermin untuk semua jemaat ya yang mendengar ini. Sekali lagi, jangan merasa engkau pasti masuk surga karena ada dalam gereja. Tapi pastikan engkau sungguh-sungguh percaya kepada Kristusnya. Ya. Dari John Calvin, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Bukan di luar gereja tertentu. Keselamatan tidak bergantung pada manusia atau lembaga, tetapi pada pemilihan Allah dalam Kristus. Allah tidak pernah memakai gereja sebagai sarana untuk berikan iman. Orang-orang yang diselamatkan itu sudah lebih dulu Allah pilih. Itu dalam Efesus ya. Sebelum di dunia jadikan kita telah dipilih. Dan itulah yang menyebabkan nantinya kita diselamatkan. Ya. Jadi Calvin ya membicarakan hal itu dengan sangat jelas. Karl Barth, gereja tidak memiliki keselamatan untuk diberikan. Nah, gereja hanya bersaksi tentang keselamatan yang sudah dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus. Ini benar. Gereja tidak
memiliki keselamatan, tidak bisa memberikan keselamatan. Tidak bisa, gereja tidak bisa memberikan keselamatan. Tapi gereja menyaksikan karya keselamatan Kristus. Ya, jadi hubungan antara gereja dan keselamatan, antara Katolik dan Kristen itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Katolik menjadikannya sebagai lembaga ilahi untuk menyelamatkan. Kristen tidak. Keselamatan murni 100% dari Tuhan. Justru orang-orang yang diselamatkan itulah yang membentuk gereja. Kumpulan dari orang-orang yang diselamatkan. Jadi saya pikir sudah cukup jelas melihat bedanya ya antara gereja dan keselamatan dalam Katolik dan Kristen. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah mendengar Injil? Bukannya menolak Injil loh ya, bukannya menolak Injil, bukannya tidak mau dengar, tapi benar-benar tidak ada akses untuk Injil. Kira-kira bagaimana dengan mereka? Apakah mereka diselamatkan? Orang yang mungkin ya, karena hal tertentu, pokoknya tidak memungkinkan bisa dengar Injil. Waktu mereka mati. Diselamatkan atau tidak. Nah, kita lihat pandangan Katolik. Katolik memandang hal ini bahwa ada kemungkinan keselamatan bagi mereka yang belum pernah mendengar Injil. Ada kemungkinan menurut Katolik. Jadi orang yang mungkin tidak bisa dapat akses Injil. Karena mungkin pedalamannya terlalu dalam sekali ya. Sampai tidak ada akses untuk dengar Injil, orang tidak pernah kesana dan sebagainya. Di dalam Katolik diajarkan ada kemungkinan mereka diselamatkan. Nah, kita lihat dalam KGK 847. Penegasan ini tidak berlaku untuk mereka. Penegasan apa? Yaitu penegasan, kamu tahu gereja Katolik ini lembaga ilahi yang Allah pakai untuk menyalurkan keselamatan, ya. Kalau kamu masuk sana kamu diselamatkan, tapi kalau kamu tidak mau masuk atau yang kamu sudah di dalam keluar, maka kamu tidak diselamatkan. Itu katanya KGK Katolik itu tidak berlaku untuk yang bagian ini. Yaitu yang tanpa kesalahan sendiri, tidak mengenal Kristus dan gerejanya. Jadi ada orang-orang yang bukan karena kesalahannya sehingga tidak bisa mengenal Yesus. Tidak bisa mengenal gereja Katolik. Sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya. Tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan kekal. Jadi bagi Katolik ya, orangnya bukan karena kesalahannya, tidak kenal Yesus, tidak kenal gereja Katolik, tapi dikatakan asalkan mereka itu punya hati yang tulus cari Allah, dan dari hati nuraninya ya ingin melakukan kehendak Allah, maka ia dapat memperoleh keselamatan kekal. Apa yang saudara bisa kritisi dari KGK 847 ini? Alkitab mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, seorang pun tidak. Maksudnya apa? Kita itu bisa cari Allah karena apa? Karena Allah sudah cari kita lebih dulu. Baru kita bisa cari dia. Kalau Allah tidak cari kita, maka selama-lamanya kita tidak bisa cari dia. Allah cari kita itu artinya apa? Injil, Yesus. Membuat kita mendapatkan iman. Dengan itu kita cari dia. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak kenal Yesus? Apakah mereka cari Allah? Mereka cari Allah namun bukan Allah yang sejati. Di luar Yesus tidak ada yang benar-benar cari Allah yang sejati, tidak ada. Tidak ada.
Tapi mereka cari Allah dalam perspektifnya mereka. Atau dalam perspektif orang lain yang bukan Allah yang sejati. Allah yang sejati cuma satu. Jangan salah ya, bukan berarti ada banyak Allah dalam dunia. Enggak. Dalam seluruh jagat raya semesta hanya ada satu Allah yang sejati, Tritunggal. Selain itu, hanyalah Allah-Allah dalam perspektif agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tapi Allah yang sejatinya cuma satu. Dan kita yakin itu Allah Tritunggal. Jadi bagaimana mungkin orang yang di luar Yesus belum terima Injil bisa cari Allah? Tidak bisa. Jadi kalau KGK mengatakan asal mereka punya hati yang rindu cari Allah, gimana ceritanya mati rohani bisa cari Allah? Tidak bisa. Ya. Lalu dalam KGK 847 dikatakan apa? Dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya. Bagaimana bisa melakukan kehendak Allah? Loh, Allahnya dia tidak kenal. Gimana bisa melakukan kehendak Allah yang tidak dikenal? Ya. Kita kan bisa melakukan kehendak dari pribadi yang kita kenal. Yang kita tahu maunya apa. Loh, kalau pribadinya tidak kenal. Dan kita tidak tahu dia mau apa. Loh, kita melakukan apa? Ya, ini satu pemikiran kritis terhadap KGK 847 dalam pandangan teologi reform tentunya ya. Jelas ini sangat salah. Ya. Tapi itulah pandangan mereka bahwa tetap ada kemungkinan keselamatan bagi orang-orang yang belum atau tidak ada akses mendengar Injil atau Yesus. Asal mereka hatinya nuraninya bagus kira-kira begitu ya. Ingin cari Tuhan dan sebagainya. Ada lagi di KGK 1260. Sebab karena Kristus telah wafat bagi semua orang. Nah ini kalau ditinjau dari teologi reform juga keliru. Yesus mati bukan untuk semua orang. Dia hanya mati untuk orang-orang pilihan. Ya. Dan panggilan terakhir manusia benar-benar hanya satu. Yakni bersifat ilahi. Kita harus berpegang teguh bahwa Roh Kudus membuka kemungkinan bagi semua orang untuk bergabung dengan cara yang diketahui oleh Allah. Dengan misteri Paskah itu. Setiap manusia yang tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi mencari kebenaran dan melakukan kehendak Allah sesuai dengan pemahamannya akan hal itu dapat diselamatkan. Orang dapat mengandaikan bahwa orang-orang semacam itu memang menginginkan pembaptisan seandainya mereka sadar akan peranannya demi keselamatan. Ya, begitulah pandangan dari Katolik tentang orang-orang yang tidak memungkinkan mendapatkan akses Injil. Bagi Katolik masih ada kemungkinan diselamatkan kalau mereka punya hati yang rindu cari Tuhan dan rindu melakukan kehendak Tuhan. Meskipun kita sudah bedah tadi, gimana bisa cari Tuhan kalau dia mati rohani? Gimana bisa melakukan kehendak Tuhan kalau Tuhannya sendiri dia belum kenal? Tapi itulah yang mereka percaya, ya ada kemungkinan keselamatan bagi orang-orang yang belum pernah mendengar Yesus. Dan itulah juga membedakan Katolik dengan Kristen. Ya. Di dalam kekristenan, kita berani mengatakan secara mutlak, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Termasuk mereka yang tidak memungkinkan terima akses Injil. Tidak ada keselamatan bagi mereka selama mereka di luar Kristus. Tidak peduli bisa dengar Injil atau bahkan tidak mungkin dengar Injil. Secara mutlak tidak keselamatan di luar Kristus. Ya. Ketika Katolik mengatakan bahwa orang yang belum dengar Injil masih memungkinkan keselamatan asal punya hati yang rindu cari Tuhan dan kemudian rindu melakukan kehendak Tuhan, sudah biasa simpulkan berarti mereka mengadopsi doktrin keselamatan karena apa? Perbuatan.
Tidak kenal Yesus tidak apa-apa, tidak dengar Injil tidak apa-apa. Yang penting aku melakukan sesuatu maka bisa diselamatkan. Itu yang mereka ajarkan. Dan itu sudah kita bahas, itu sudah termasuk ajaran sesat. Mengajarkan orang bisa diselamatkan tanpa Kristus dengan usaha dan perbuatannya bisa selamat. Itu sudah termasuk yang sesat sebenarnya ya. Sekarang kita lihat mengapakah kekristenan sangat berbeda dalam hal ini. Termasuk untuk orang-orang yang tidak memungkinkan dapat akses Injil. Tetap rumusnya sama. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Tidak ada perkecualian. Bahkan untuk orang-orang yang tidak ada akses untuk Injil. Tidak ada perkecualiannya. Ya. Kita lihat dua ayat yang paling terkenal ya. Tentang eksklusivitas keselamatan di dalam Kristus. Dan tidak ada perkecualian yang lain. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini klaimnya klaim eksklusif. Tidak ada seorang bisa selamat kalau tidak melalui Yesus. Di sana tidak ada perkecualian. Kecuali mereka yang tidak memungkinkan mendengar tentang aku. Tidak ada begitu. Klaimnya sangat eksklusif. Tanpa Yesus, tidak melalui Yesus, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa. Tanpa perkecualian. Tanpa terkecuali. Tidak lewat Yesus, tidak selamat. Ini kebenaran tanpa perkecualian. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain nama Yesus yang kepadanya manusia itu bisa diselamatkan. Tidak ada. Maka mengajarkan meskipun orangnya tidak kenal Yesus, asal berbuat baik, selamat, itu sudah sangat-sangat menentang dua ayat yang sangat tegas. Membicarakan eksklusivitas keselamatan di dalam Kristus. Nah, sudah ada klaim ya, sudah ada klaimnya, kebenarannya, hanya lewat Yesus saja. Karena hanya lewat Yesus saja, maka kemudian di dalam Alkitab ada perintah. Pergi, kabarkan ini. Karena hanya lewat Yesus saja dan tidak ada perkecualian yang lain, maka ada yang namanya amanat agung. Yang mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini amanat yang begitu agung. Kenapa? Sangat penting. Karena sudah ada klaim kebenarannya. Hanya lewat Yesus saja. Karena hanya lewat Yesus saja dan tidak ada perkecualian. Maka beritakan, pergi beritakan. Karena hanya lewat Yesus saja. Coba, seandainya yang diajarkan Katolik itu diterima. Hanya lewat Yesus. Tapi kalaupun tidak dengar Yesus, asal orang itu berbuat baik, selamat kok. Kalau begitu, ini akan sangat menyinggung amanat agung. Kalau begitu tidak perlu amanat agung. Ya kalau bisa dengar Yesus ya dengarlah, kalau tidak ya tidak apa-apa, asal kamu buat baik selamat. Kalau begitu buat apa amanat agung didengungkan, disuarakan, pergi. Itu sudah sangat bertolak belakang dengan spirit amanat agung. Spirit amanat agung begitu kuat, kenapa? Ya karena sudah ada klaim kebenaran tadi. Hanya lewat Yesus saja. Tidak ada perkecualian. Maka beritakanlah terus. Sampai akhir zaman. Karena tidak ada perkecualian. Ya. Juga Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini lagi-lagi kenapa sangat ditekankan di sana? Ya karena sudah ada kebenaran hanya lewat Yesus saja. Maka disuruh jadi saksi.
dimanapun sampai ke ujung bumi. Yaitu sudah menekankan bahwa tidak mungkin ada keselamatan di luar Yesus, termasuk mereka yang tidak ada akses terhadap Injil. Dan karena itu dalam Alkitab yang ada selalu adalah orang yang diselamatkan adalah yang percaya. Ada kebenarannya hanya lewat Yesus, kemudian ada perintah kabarkanlah, dan kemudian ada yang percaya. Percaya selamat, percaya selamat. Kisah 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita urut dari atas ya. Sudah ada klaim kebenaran hanya lewat Yesus. Pergilah beritakan itu. Waktu beritakan, percaya, maka diselamatkan. Dengan hati, dengan mulut mengaku, diselamatkan. Dan tidak ada perkecualian. Ya. Karena itulah dalam Roma 10 ayat 13-15 kembali disuarakan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau mau diselamatkan bagaimana? Berseru, Tuhan selamatkanlah aku orang berdosa ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Jika mereka tidak percaya kepadanya. Berarti mutlak mesti percaya. Tetapi bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar? Mutlak harus dengar. Bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan, maka mutlak mesti ada berita Injilnya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Mutlak mesti ada yang pergi kabarkan. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma 10 ayat 13-15 laki-laki tidak memberikan ruang perkecualian bagi mereka bahkan yang tidak ada akses Injilnya. Justru inilah yang menggugah murid-murid Tuhan untuk pergi. Kenapa? Karena sudah ada kebenaran. Mereka masih berseru. Dan mereka bisa berseru kalau percaya. Dan mereka bisa percaya kalau mereka dengar. Dan mereka bisa dengar kalau ada yang kabarkan. Ya, ini menjadi satu rantai yang mutlak ya. Bagi seseorang itu sampai kepada keselamatan. Ini cara yang Allah pakai. Melalui pekabaran. Injil diberitakan, orang mendengar, orang percaya, orang berseru, diselamatkan. Ya. Jadi kembali lagi, bagaimana dengan mereka yang seumur hidup sama sekali tidak memiliki kesempatan mendengar Injil? Kalau dalam Katolik ada kemungkinan keselamatan, tapi jatuhnya keselamatan karena perbuatan baik yang merupakan ajaran sesat. Nah kita mesti menyadari begini ya. Bagaimana dengan mereka yang seumur hidup sama sekali tidak ada akses untuk dengar Injil, dengar Yesus. Maka kita mesti kembali kepada doktrin keselamatan. Bagaimana sih seseorang itu kok bisa diselamatkan? Berawal dari apa sih seseorang itu diselamatkan? Apakah dari dirinya atau dari Tuhan? Ini kunci. Kalau kita memandang bahwa orang diselamatkan berasal dari dirinya, maka kita akan sukar jawab pertanyaan ini. Tapi kalau kita paham bahwa keselamatan itu bukan awal dari diri orang yang rindu diselamatkan. Tapi keselamatan datang dari Allah yang berbelas kasihan. Maka ini akan sangat terjawab dengan sangat mudah sekali. Efesus 1 ayat 3-6. Ini cerita tentang bagaimana kita itu diselamatkan ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan.
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihnya, dan seterusnya. Nanti nyambung kepada penebusan, nyambung lagi kepada pemeteraian Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Tapi kalau kita menjumpai dalam bagian ini, keselamatan kita berawal dari pemilihan Allah. Pemilihan Allah. Jadi pertanyaan begini, mungkinkah orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan itu tidak mendengar Injil? Tidak mungkin. Orang yang sudah dipilih Allah, ditetapkan Allah untuk selamat, dipastikan satu hari di tempat tertentu, dia pasti dengar Injil. Karena Alkitab tidak mungkin tabrakan satu dengan yang lain. Di dalam Roma tadi kan sudah diberitahu, mesti berseru, bisa berseru karena percaya karena mendengar, bisa mendengar karena ada kabar, bisa ada kabar karena ada yang mengabarkan. Ini sudah rantai bagaimana orang bisa berseru. Di satu sisi Allah telah memilih sebelum dunia dijadikan. Maka otomatis orang yang sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan pasti satu masa dalam hidupnya dia dengar Injil. Sehingga kalau sampai orang seumur hidupnya tidak pernah dengar Injil sama sekali, tidak pernah dengar Yesus sama sekali, sampai mati dia tidak tahu siapa Yesus, tidak ngerti Injil sama sekali, berarti kita simpulkan, sorry, berarti itu bukan yang mendapat kasih karunia untuk diselamatkan. Ingat loh, keselamatan itu benar-benar kasih karunia-Nya Tuhan. Saya mungkin sudah menjelaskan ini berulang kali ya. Jangan pikir, oh kalau gitu Allahnya tidak adil dong. Sebagian dipilih selamat, sebagian dipilih masuk neraka. Sebagian dipilih selamat dikasih Injil, sebagian dipilih masuk neraka. Bukan begitu ceritanya. Pemilihan Allah itu beralaskan sebuah kebenaran. Semuanya sudah berdosa. Allah menjadi tidak adil, kalau manusia itu netral semua. Sebagian dipilih masuk surga, tak kasih Injil ya. Yang netral yang sebagian, kamu tak pilih, tak masukkan neraka. Ini baru Allah tidak adil. Allah jahat sekali. Tapi ceritanya bukan begitu. Pemilihan Allah itu berdasarkan sebuah kebenaran. Semuanya sudah dosa. Dan semuanya mestinya ke neraka semuanya. Namun dari semua yang berdosa itu, Allah memilih sebagian. Mendapatkan belas kasihannya, mendapatkan penebusan, mendapatkan iman, dan seterusnya. Benar-benar diselamatkan karena kasih karunia-Nya Tuhan. Nah sebagian yang berdosa ini tidak selamat. Bukan karena tidak dipilih. Tapi tidak selamat karena dosa-dosa mereka sendiri. Allah membiarkan mereka binasa karena dosanya. Sehingga tidak ada Allah tidak adil. Sebagian mendapatkan kasih-Nya, sebagian mendapatkan keadilannya. Pemilihan itu beralaskan sebuah kebenaran, semua sudah berdosa. Baru kita akan sadari, oh Tuhan aku juga begitu, aku dosa tapi Tuhan pilih saya bisa dengar Injil, saya bisa percaya, oh Tuhan terima kasih. Mestinya kita begitu loh sama Tuhan itu. Bahkan kita bisa dengar Injil itu anugerah Tuhan. Kita bisa percaya Injil itu anugerah Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya. Nah kita kembali ke Ordo Salutis yang pernah kita bahas dulu ya. Ini menjadi urut-urutan bagaimana seseorang diselamatkan. Berawal dari pemilihan Allah yang penuh dengan kasih karunia. Lalu yang dipilihnya itu dilahirbarukan. Lalu kemudian Allah memberikan Injil datang kepada dia. Lalu Allah menganugerahkan iman untuk dia meresponi Injil. Maka ketika dia beriman, statusnya langsung berubah. Menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Dan karena sudah dibenarkan di hadapan Allah, maka Allah mengangkatnya sebagai anaknya. Maka sebagai anaknya, maka mesti mirip sama Allah, dia mengalami pengudusan dalam seluruh hidupnya.
Dan dalam pengudusan itu dia akan dimampukan bertekun sampai akhir hidupnya. Dan kemudian dibawa kepada kemuliaan. Ini satu rangkaian rencana keselamatan Allah yang tidak akan pernah putus di tengah jalan. Yang dipilih, pasti dilahirbarukan, pasti dengar Injil, pasti bisa beriman, pasti dibenarkan, pasti jadi anak Allah, pasti dikuduskan, pasti tekun, pasti dimuliakan. Ini semua karyanya Tuhan. Nah, kita patut bersyukur kalau kita menjadi bagian orang yang di dalamnya. Ya. Jadi begitu ya. Jadi bagaimana dengan mereka yang seumur hidup tidak pernah dapat akses dengar Yesus, dengar Injil sampai mati? Dengan sangat menyesal. Kita mesti mengatakan berarti orang itu bukan orang yang mendapat kasih karunia untuk diselamatkan. Mereka dibiarkan Allah binasa dalam dosa-dosanya. Ya. Kalau begitu, ketika orang yang dalam seluruh hidupnya itu tidak pernah dengar Injil, tidak pernah dengar firman Tuhan, lalu mati, apa dasar penghakiman Allah untuk mereka? Perbuatan. Kita lihat dalam Roma 2 ayat 12 sampai 14. Apa yang menjadi dasar penghakiman Allah untuk mereka yang seumur hidup tidak pernah dengar firman, tidak pernah dengar Injil? Roma 2 ayat 12 sampai 14. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Perhatikan ya. Semua orang yang berdosa tanpa pernah mendengar firman Tuhan, tanpa hukum Taurat, bukan berarti tidak binasa, tetap binasa tanpa hukum Taurat. Jadi jangan pikir, kan aku tidak pernah dengar Taurat Tuhan, kan aku tidak pernah dengar firman Tuhan, kalau gitu jangan dihukum saya dong. Tidak, firman Tuhan ngomong tetap binasa, tapi binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Hati-hati baca bagian ini. Karena ada satu yang pernah dari Kristen ya, YouTuber yang cukup banyak pengikutnya ya, mengajarkan, mengutip ayat ini lalu dia ngajarin seperti yang diajarin Katolik. Kalau seumur hidup tidak pernah dengar Yesus, tapi asalkan mereka punya hati yang baik, lakukan kebenaran, maka mereka mungkin diselamatkan. Lalu ngutip ayat ini. Loh, justru ayat ini itu justru berbicara tidak ada kemungkinan orang diselamatkan tanpa Injil. Ingat ya, Taurat yang dibicarakan di sini itu bukan Taurat yang menyelamatkan loh. Taurat yang dibicarakan di sini adalah Taurat yang menyadarkan orang betapa dia itu mestinya dihukum. Jadi jangan salah baca konteks. Justru dalam Roma pasal 2 ayat 12 sampai 14, Taurat yang dibicarakan ini bukan Taurat yang menyelamatkan. Karena Paulus tidak pernah akan mengajarkan seorang diselamatkan karena melakukan Taurat. Memang ada kalimat Paulus mengatakan begini. Tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Tapi hati-hati, pertanyaannya ada tidak orang yang berhasil melakukan hukum Taurat? Tidak ada. Nanti kita lihat ayatnya yang mengatakan, Paulus juga mengatakan apa? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan semua hukum. Jadi waktu Paulus membicarakan Taurat itu tidak pernah dia bicarakan sebagai jalan keselamatan. Seolah-olah begini loh, kamu tidak dengar Taurat tidak apa-apa. Asal kamu melakukan seperti yang Taurat inginkan, kamu selamat. Itu salah konteks. Paulus tidak pernah mengajarkan seperti itu di dalam Roma, tidak pernah. Justru Paulus ini ngajarin gini loh. Kalau kamu terima Taurat, kamu tahu Taurat. Taurat itu akan mengajar kamu bahwa kamu tidak bisa selamat.
Kalau kamu tidak ngerti Taurat, jangan pikir kamu jangan pikir kamu bisa lepas. Kamu akan tetap binasa tanpa Taurat. Jadi apakah pakai Taurat atau dengan Taurat tetap tidak bisa menyelamatkan. Karena Paulus tidak pernah menempatkan Taurat itu sebagai jalan keselamatan. Justru Paulus menempatkan Taurat sebagai penyadaran orang betapa dia tidak mungkin selamat. Ya, Roma 2 ini tidak membicarakan orang-orang yang diselamatkan. Roma 2 justru membicarakan orang-orang yang tidak mungkin selamat. Baik apakah itu dengan Taurat maupun tanpa Taurat. Mesti jelas baca konteksnya. Kalau enggak bisa gagal paham lalu ngajarin yang salah ya. Galatia 3:10 ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ini Paulus yang sama, yang nulis di Roma dan nulis di Galatia sama dia. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Kenapa? Karena terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi yang punya hukum Taurat jangan merasa, oh aku akan selamat dengan Taurat. Tidak. Paulus ngomong kamu tidak setia, kamu terkutuk. Lalu orang yang tanpa Taurat, tidak bisa mengatakan, oh karena aku tidak punya Taurat, aku bebas dong. Aku tidak terkutuk dong. Loh bukan. Kalau kamu tidak terima Taurat, kamu akan binasa tanpa Taurat. Jadi yang dapat Taurat, binasa karena Taurat. Yang tidak dapat Taurat, binasa tanpa Taurat. Sama-sama membicarakan kebinasaan semua dalam Roma pasal 2 itu. Jadi artinya apa? Sekali lagi, kalau begitu dasar penghakimannya adalah hati nurani. Hati nurani orang, bahkan yang belum pernah dengar Injil sekalipun, akan tetap ada rasa tertuduh. Salah, 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 salah. Itu menjadi dasar penghakiman dari orang yang tidak pernah dapat firman Tuhan. Tidak pernah dapat Injil. Maka Allah akan menggunakan hati nurani. Ingat, hati nuranimu sudah tuduh kamu dosa kan? Dosa, kamu mesti dihukum. Keadilan Allah itu memutlakan semacam itu. Ya. Yohanes 3:18 ini jelas sekali. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Laki-laki ini tidak ada perkecualian. Yang percaya tidak dihukum. Karena hukumannya sudah digantikan oleh Yesus. Tapi yang tidak percaya sudah di bawah hukuman. Jadi semua yang tidak percaya, apakah yang tidak percaya itu pernah dengar Injil namun nolak, maupun yang tidak percaya karena tidak pernah dengar Injil, itu semuanya dalam catatan Yohanes berada di bawah hukuman. Murka Allah sudah ada di atas mereka. Dan tidak ada perkecualian di dalam hal ini, termasuk orang-orang yang tidak ada akses untuk Injil. Jadi lagi-lagi disinilah perbedaan kita dengan Katolik dalam memandang orang-orang yang tidak punya kemungkinan mendengar firman atau mendengar Injil. Di dalam kacamata firman Tuhan, kita mesti mengakui kalau mereka tidak ada akses untuk Injil seumur hidup, berarti seperti yang dikatakan dalam Efesus tadi, mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan untuk diselamatkan. Andai kata mereka dipilih, mereka pasti dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan mereka pasti dengar. Tapi kalau tidak pernah dengar sama sekali, itu akan menyimpulkan tidak pernah dipilih, tidak pernah dapat belas kasihan Tuhan. Terus hidup di dalam dosa mereka. Kita lihat yang dikatakan seorang namanya David Platt. Mereka yang tidak pernah mendengar Injil bukanlah orang yang tidak bersalah. Yang tidak pernah dengar Injil bukannya berarti aku tidak salah loh, aku tidak pernah dengar. Bukan. Mereka adalah orang berdosa yang membutuhkan Kristus. Tanpa Injil tidak ada keselamatan. Jadi bukannya karena tidak dengar Injil maka status mereka langsung berubah. Tidak, tetap sebagai orang berdosa. Francis Schaeffer, orang yang tidak pernah mendengar Injil tetap bertanggung jawab di hadapan Allah.
Tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Tidak pernah dengar Injil, berarti tidak pernah terima Yesus, berarti dia akan tanggung semua hukumannya sendiri. Kita yang dengar Injil, kita yang percaya, itu anugerah Tuhan, semua hukuman kita sudah ditanggung oleh Kristus. Betapa bersyukurnya kita, karena itu yuk kita benar-benar ucapan syukur yang paling dalam hidup kita adalah keselamatan. Bukan sukses, bukan sehat, tapi selamat itu menjadi ucapan syukur terbesar kita. Karena berarti kita sudah dipilih Allah dan kasih karunia-Nya. Kita disediakan penebusan yang sempurna. Dan bahkan janji pemeteraian keselamatan kekal berlaku bagi kita. Ya, ini yang sudah kita lihat pada malam hari ini. Dua perbedaan besar antara Kristen dan Katolik. Di dalam hal gereja dan keselamatan juga membicarakan orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil. Dua tema ini sangat berbeda antara Katolik dan Kristen. Sekarang kita rangkumkan ya, semua perbedaan yang sudah pernah kita bahas. Dari seri pertama sampai seri ke-6 ini. Kalau persamaannya, ya sama-sama percaya Tritunggal, sama-sama percaya keilahian Yesus sama. Ya, sama-sama ibadahnya harinya sama, sama-sama tempat ibadahnya namanya sama-sama ada sakramennya meskipun jumlahnya beda, sama-sama merayakan Natal, Jumat Agung, Paskah, ya, dan lain sebagainya. Persamaan-persamaan yang lahiriah itu memang ada beberapa ya. Tapi ternyata di dalam hal doktrinal, dalam hal pengajaran kebenaran, perbedaannya itu tidak ampun-ampun. Sangat banyak. Yang pertama, di dalam hal sejarah, itu sudah beda. Dalam memandang sejarah, Katolik dan kita Kristen sudah beda. Katolik memandang Kristen Protestan itu adalah pemberontak dari gereja Katolik. Jadi Protestan belum ada di abad mula-mula. Protestan baru ada di abad 16. Itu kacamata Katolik. Kalau kita tidak akan pakai kacamata itu. Kita pakai kacamatanya adalah Kristen ada lebih dulu di Antioquia. Tapi Katolik itu adalah penyimpangan dari Kristen. Sehingga abad 16, 15, 17 itu bukan kekristenan yang baru. Tapi adalah satu gerakan untuk kembalikan dari penyimpangan yang sudah arah. Ya, jadi jangan lagi pakai kacamata Katolik ya. Pakai kacamata kita. Kacamata Kristen. Kristen adalah lebih dulu. Katolik adalah penyimpangannya. Sehingga perlu diluruskan di abad 16 dalam satu peristiwa reformasi yang besar itu. Itu kacamata kita dalam memandang sejarah Kristen dan Katolik ya. Kalau saya tidak mau dipaksa untuk ikuti alur pikir atau kacamatanya mereka. Katolik sumber otoritasnya ada 3. Alkitab, tradisi suci, magisterium. Dan inilah yang membuat kemudian banyak ajaran-ajaran yang berbenturan dengan Alkitab pun masih dipraktekkan. Karena sumbernya ada 3. Dan ternyata meskipun dianggap setara, ternyata pada realitanya Alkitab seringkali ada di bawah. Kalau Kristen, sola scriptura, sumber otoritasnya Alkitab. Apakah itu sidang gereja, apakah itu tradisi gereja, apakah itu khotbah, semuanya di bawah Alkitab semua. Ya, Alkitab sebagai hakimnya untuk menilai apakah pengajaran itu benar atau tidak. Katolik menerima Deuterokanonika sebagai kitab suci. Kristen tidak. Deuterokanonika bukan kitab suci. Kesalahan sejarah ada di sana, kesalahan doktrinal banyak di sana. Tidak mungkin itu kitab suci. Katolik, Petrus adalah paus pertama. Kristen, Petrus bukan paus. Tuhan tidak pernah mengangkat Petrus menjadi pemimpin para rasul. Tidak pernah. Ya. Justru Petrus dimarahi Paulus. Ya. Lalu perbedaan yang berikutnya. Paus adalah kepala gereja dalam Katolik. Kristen tidak. Kepala gereja satu-satunya adalah Kristus. Dalam Katolik, paus itu bersifat infallible.
Yaitu ketika dia duduk di tahtanya, pegang tongkatnya, waktu ngajar moral, waktu ngajar Alkitab, dikatakan tidak bisa salah. Tapi bagi kita, apapun itu, apakah ada di tahtanya, apakah bicara moral, apakah bicara Alkitab, atau keseharian, Paus tetap mungkin salah. Karena itu kan ada revisi-revisinya toh. Yang terakhir, kemarin ditanyakan itu, Paus kemudian mengungkapkan Maria bukan lagi sebagai rekan penebusnya Kristus. Nah, berarti menyalahkan yang dulu-dulu. Kan dulu-dulu mengatakan Maria itu rekan penebusnya Kristus. Berarti mesti mengakui Paus bisa salah loh. Magisterium bisa salah loh. Tradisi gereja bisa salah kalau begitu. Karena ada revisinya. Dalam Katolik, Maria adalah perawan abadi. Bagi Kristen, Maria bukan perawan abadi. Setelah melahirkan Yesus, Maria hidup dengan normal sebagai istri daripada Yusuf. Ya, bukan perawan abadi. Dalam Katolik, Maria dikandung, lahir, dan hidup tanpa dosa. Dalam Kristen, Maria tetap adalah orang berdosa yang mendapat anugerah Allah yang begitu melimpah. Maka kata malaikat, hai engkau yang dikaruniai. Dikarunia itu berarti kan yang tidak layak tapi mendapatkan hal yang berharga. Dan Maria mengakui Allah juru selamatku. Berarti Maria mengakui keberdosaan. Itu pandangan Kristen ya, beda Katolik. Dalam Katolik, Maria sebagai objek penyembahan dan objek doa. Bagi Kristen, hanya Allah saja yang patut disembah dan menerima doa. Tidak ada yang lain. Dalam Katolik, Maria terangkat ke surga. Dalam Kristen, tidak. Maria tidak terangkat ke surga. Katolik ada purgatori, api penyucian. Kristen tidak ada itu purgatori. Tidak ada api penyucian. Semua dosa sudah lunas dibayar di kayu salib. Yesus mengatakan sudah selesai. Tidak ada lagi embel-embel api penyucian. Tidak ada. Di Katolik, baptisan perlu untuk keselamatan. Dalam Kristen, keselamatan bukan karena baptisan, tapi karena iman. Di Katolik, baptisan melahirkan seseorang. Di Kristen, Roh Kuduslah yang melahirkan seorang, bukan baptisannya. Di Katolik, baptisan membebaskan orang dari dosa, baptisan mengampuni dosa. Di Kristen, pengampunan dosa hanya oleh darah Kristus saja, bukan baptisan. Di Katolik, baptisan menjadikan seorang menjadi ciptaan baru atau anak Allah. Di Kristen, orang bisa jadi anak Allah hanya karena iman, bukan karena baptisan. Itu sudah sangat beda ya. Yang berikutnya, Katolik mempercayai transubstansiasi dalam Ekaristi. Di Kristen tidak ada transubstansiasi. Ekaristi adalah pengulangan pengorbanan Yesus dalam Katolik. Dalam Kristen, Kristus korban sekali untuk selama-lamanya. Tidak pernah dia berkorban berulang kali. Kalau dalam istilah Katolik itu korban tanpa darah. Tanpa darah bukan korban malah dalam Alkitab. Ya. Dalam Katolik, keselamatan ada dalam gereja Katolik. Kristen, keselamatan hanya dalam Kristus. Gereja justru adalah kumpulan dari orang-orang yang diselamatkan, bukan lembaga penyelamat. Dalam Katolik ada kemungkinan keselamatan tanpa Kristus. Dalam Kristen tidak ada keselamatan tanpa Kristus, tanpa terkecuali. Harus lewat Kristus. Dalam Katolik, keselamatan karena iman plus perbuatan baik. Tapi di Kristen, keselamatan hanya sola fide, hanya melalui iman saja. Jelas ya, di Katolik itu mengajarkan iman plus. Iman plus. Kalau kita benar-benar sola fide. Katolik itu menghina habis-habisan sola fide. Menghina habis-habisan. Menolak habis-habisan. Kita tidak, kita pertahankan. Karena Alkitab mengatakan hanya melalui iman saja. Ya, Yesus juga ngajarin begitu. Tapi Katolik keselamatannya beda. Iman plus perbuatan. Nanti kita lihat plus-plusnya apa aja ya. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan. Jadi dalam kacamata Kristen, Katolik itu salah atau termasuk sesat? Apa beda salah dan sesat? Salah itu berarti salahnya bukan dalam hal yang fondasi. Tapi sesat itu berarti salah dalam hal fondasi. Jadi sesat itu termasuk salah dalam hal fondasi. Dan fondasinya ada 4. Allah Tritunggal, keilahian Yesus, sola scriptura, sola fide. Katolik percaya Tritunggal? Yes. Percaya keilahian Yesus 100%.
Sola Scriptura, mereka tolak. Sola Fide, mereka tolak. Jadi dari 4 kriteria atau fondasi ini, 2 mereka tolak habis-habisan. Sehingga salahnya bukan salah yang non fondasi, salahnya sudah salah di fondasi. Maka dalam perspektif Kristen, Katolik bukan hanya salah, tapi termasuk sesat. Ini dalam kacamata Kristen ya. Sebaliknya dalam kacamata Katolik kita yang dengan sesat. Ya, pakai kacamata yang mana ya? Ya, tapi kita punya argumentasi untuk itu ya. Sekarang kita akan lihat beberapa hal ya. Mengapa sih sola fide itu sangat menentukan itu sesat atau tidak? Memang beberapa rekan kita di gereja tertentu itu menggolongkan Katolik bukan sesat ya, tapi salah. Karena bagi mereka cuma 2 saja kategorinya, yaitu Tritunggal dan keilahian Yesus. Asal ngakui Tritunggal, asal percaya keilahian Yesus, maka mereka tidak sesat. Tapi bagi kita tidak. Tritunggal dan keilahian Yesus masih belum cukup. Sola fide itu salah satu yang sangat penting untuk mengukur itu ajaran, aliran, itu sesat atau tidak. Sesat atau salah. Sola fide sangat penting. Sola Scriptura juga sangat penting. Begitu sola Scriptura dilanggar, pasti timbul ajaran yang aneh-aneh. Pasti. Karena bukan Alkitab fondasinya. Dan kita sudah lihat itu dalam Katolik kan. Ajaran yang begitu banyak yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi sesuai dengan tradisi mereka, magisterium mereka. Tapi tidak sama dengan Alkitab. Ada semacam itu. Karena sola Scripturanya ditolak sama mereka. Sekarang sola fide. Bagaimanakah Alkitab memandang sola fide? Itu bagian yang primer atau bagian yang bolehlah gereja tidak mempercayai sola fide, bolehlah. Kita tidak pakai pandangan para teolog ya. Kita langsung bicara dari Rasul Paulus ya. Bagaimana ketika Paulus memandang orang-orang yang membuang sola fide, orang-orang yang mengajar tanpa sola fide. Apa yang Paulus katakan? Kita lihat Galatia 1 ayat 8 dan 9. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Wih, Paulus ngomong keras banget. Injil yang Paulus beritakan kepada jemaat Galatia itu apa? Sola fide. Bukan karena Taurat kamu diselamatkan, bukan karena perbuatan kamu diselamatkan, tapi hanya karena Yesus, karena iman saja kamu selamat. Itu Injil yang Paulus sebarkan, ajarkan di jemaat Galatia. Tetapi kemudian belakangan ada orang yang ngajarnya beda. Yang mengajarkan keselamatan adalah iman plus. Yesus plus. Maka Paulus ngomong apa? Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang ngajarin keselamatan itu Injil plus atau Yesus plus, terkutuklah malaikat itu, terkutuklah orang itu. Ngeri ya. Bahkan kalau ada pun malaikat yang ngajarin itu, Paulus kutuk malaikat itu. Bagaimana sola fide ini menjadi fondasi yang tidak boleh, tidak ada. Harus ada. Ya, bahkan kemudian Paulus lanjutkan, jika ada orang yang memberitakan. Jadi Paulus melihat ada 3 kelompok ya. Kalau dari antara kami para rasul, ada yang beritakan Injil yang lain, terkutuklah. Kalau ada malaikat yang ngajarin Injil yang lain, terkutuklah. Kalau ada orang lain yang ngajarin Injil yang lain, terkutuklah. Betapa bagi Paulus, bagi firman Tuhan, sola fide ini tidak main-main, mesti menjadi dasar untuk menilai itu sebuah ajaran, aliran salah atau sesat. Kalau kita lihat di sini, yang menolak sola fide dalam pemikiran Paulus, kata terkutuklah itu bukan sekedar salah loh.
tapi sudah sesat. Kalau salah tidak mungkin lah Paulus sampai ngutuk begini. Tidak mungkin lah. Petrus pernah salah kok. Pernah ditegur karena kesalahannya. Pernah, tapi Paulus tidak pernah terkutuklah kamu Petrus karena kamu sudah salah. Tidak pernah. Tapi sampai ada yang beritakan Injil itu, keselamatan itu adalah iman plus atau Yesus plus. Paulus langsung ngomong, terkutuklah dia. Berarti tidak salah saudara, kita tuh menempatkan sola fide sebagai ukuran atau standar. Sesat atau tidak sesat. Ya. Nah sekarang kita lihat, yang dimaksud Injil yang lain dalam kitab Galatia itu adalah Kristus plus syarat tambahan. Itu yang diberitakan di jemaat Galatia. Kamu percaya Yesus saja, itu tidak cukup. Kamu harus disunat, kamu harus melakukan hukum Taurat. Baru kamu lengkap keselamatanmu. Itulah yang Paulus itu marah. Itu bukan Injil, kata Paulus. Terkutuklah orang yang ngajarin itu. Jadi Paulus itu benar-benar ngajarin solus Kristus, hanya Kristus saja. Hanya melalui iman saja engkau selamatkan. Tidak perlu ditambahkan syarat tertentu. Nah ada pengajar dalam Galatia ngajarin itu. Percaya Yesusnya tidak cukup. Kamu harus disunat, kamu harus melakukan Taurat. Maka Paulus tidak bisa diam. Paulus ngomong, terkutuklah orang yang ngajar begitu. Berarti bagi Paulus orang yang ngajar begitu sesat, bukan yang salah. Nah sekarang bandingkan Katolik. Bagaimana konsep keselamatan Katolik? Kristus plus gereja Katolik. Kristus plus sakramen. Ingat ada 7 sakramen dan beberapa sakramen berkaitan dengan keselamatan loh. Baptisan dan pengakuan dosa itu ada erat kaitan dengan keselamatan. Jadi kalau cuma ngaku beriman tapi tidak dibaptis, tidak selamat. Ngaku beriman tapi tidak lakukan beberapa sakramen yang lain, tidak selamat. Termasuk Ekaristi, tidak selamat. Jadi Kristusnya plus sakramen. Dan yang ketiga dalam Katolik keselamatannya Kristus plus apa? Purgatori. Kamu percaya Yesus, kamu masih lakukan dosa kecil, kamu tidak bisa langsung ke surga loh. Kamu dicuci dulu di purgatori. Berarti Yesusnya tidak cukup. Mesti perlu tambah purgatori. Ini plusnya bukan cuma satu loh Katolik. Plus gereja, plus sakramen, plus api penyucian. Ya, itu kesimpulan. Jadi bukan kesimpulan yang tanpa dasar ya. Ini kesimpulan yang sangat berdasar sekali. Ya. Karena itulah saya selalu wanti-wanti ya. Pacaranlah dengan yang seiman ya. Menikahlah dengan yang seiman. Cuma kan banyak masih menganggap kan sama-sama di gereja, sama-sama percaya Yesus. Makanya belajarlah. Ada kelas tidak mau ikut. Ya. Makanya tidak tahu kebenaran dianggap sama tapi ternyata beda. Ya. Martin Luther. Kita akan lihat 3 kutipan terakhir ya. Martin Luther mengatakan begini. Injil yang lain adalah apapun yang menambahkan syarat pada Kristus. Siapapun yang menambahkan sedikit saja kepada Injil Kristus, sesungguhnya merusak Injil seluruhnya. Jangan pikir Injil plus sesuatu itu membuat Tuhan bangga. Enggak, itu menghina Yesus loh. Yuk jangan salah pakai kacamata. Oh percaya Yesus plus aku buat baik kan bagus itu. Aduh, sadarlah kamu menghina Yesusnya kalau begitu. Ya. Kan seringkali orang pikir begitu kan. Oh aku beriman, tapi aku harus lakukan sesuatu. Kan itu bagus. Bagus apanya? Itu menghina penebusan Yesus. Itu mengingkari finalitas karya Kristus. Secara langsung kita menganggap yang Yesus lakukan belum cukup. Aku mesti lambahkan sesuatu. Itu benar-benar penghinaan sebenarnya. Martin Lloyd Jones. Injil lain adalah ketika seseorang mengatakan Kristus perlu, tetapi belum cukup. Paulus mengatakan itu adalah penghinaan terhadap salib. Yuk kita semua jemaat benar-benar memahami bagian ini. Kristus cukup secukup-cukupnya. Kematiannya, pengorbanannya menghapus semua dosaku, menyelamatkan jiwaku, titik sudah. Perbuatanku, ketaatanku itu semua tidak menambahi apapun dalam karya Yesus.
Pelayananku, ketaatanku tidak menambahi apapun untuk keselamatanku. Karena Yesus sudah lebih daripada cukup. Nah, tapi kemudian mesti ada pemahaman berikutnya ya. Jadi pelayanan, ketaatan itu sebagai buah dari percayaku. Ya. Ngomong Yesus perlu, harus mengatakan Yesus saja yang diperlukan untuk keselamatan. Ya. Bukan ditambahkan sesuatu yang lain. Yang terakhir dari John MacArthur. Injil lain adalah setiap ajaran yang menempatkan perbuatan manusia sebagai syarat keselamatan. Paulus menyebutnya kutuk karena itu menipu jiwa. Hati-hati itu jiwa banyak tertipu dengan ajaran Injil yang lain, yaitu Yesus plus. Ya iman itu perlu, tapi kamu juga perlu lakukan perbuatan baik loh untuk menyelamatkan dirimu. Menipu jiwa. Tidak enak didengar ya, tapi itu menipu jiwa. Yang diperlukan benar-benar kesadaran akan finalitas karya Yesus. Hanya Yesus saja yang menyelamatkan aku dalam pengorbanannya. Tidak ada jasa perbuatanku yang bisa ditambahkan sedikit pun. Ya, jadi waktu mengulas ini kita kembali disegarkan tentang doktrin-doktrin dasar kita kembali ya. Ini penting untuk kita. Baik, kita sudah menyelesaikan pembahasan Kristen dan Katolik. Kita akan ketemu lagi di tahun depan ya. Ini adalah ketam yang terakhir di 2025. Dan kita akan ketemu di ketam 2026 tentu dengan tema-tema topik-topik yang tidak kalah menariknya. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Silakan Ko Morty. Muse, terima kasih mengenai keselamatan. Saya mau bertanya, mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai keselamatan untuk orang-orang sebelum Kristus dia lahir ya. Kristus menjadi manusia ya, atau lahir menjadi manusia. Itu bagaimana Muse? Terus kedua, untuk bayi yang belum lahir ke dunia meninggal, tapi orang tuanya Kristen. Terus untuk bayi yang meninggal dunia juga orang tuanya bukan Kristen. Nah, terus bagaimana dasar keselamatan pengangkatan Henok dan Elia? Yaitu Musa, terima kasih. Seluruh berita Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu sebenarnya membicarakan satu pribadi yang sama, yaitu Yesus. Sehingga ada satu ayat yang mengatakan seluruh kitab suci itu membicarakan tentang aku, kata Yesus. Yesus ngomong, seluruh kitab suci membicarakan tentang aku. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu bicarakan satu pribadi yang sama, yaitu Yesus. Sebagai satu-satunya juru selamat seluruh manusia dari zaman Adam sampai pada hari kiamat. Pusatnya di Yesus. Hanya Yesus datangkan di dalam sejarah. Berinkarnasi dia di dalam sejarah. Berarti ada masa-masa di mana orang belum tahu tentang dia. Yang lahir, mati, bangkit. Tapi ada orang-orang yang ada setelah Yesusnya. Begitu. Bagi kita yang ada setelah Yesus ini zaman kita yang disebut sebagai zaman PB. Kita dengar Injil, berarti kita dengar Injil tentang Yesus yang telah datang. Yang sudah datang. Dia sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit. Maka kita beriman kepada Yesus yang sudah datang. Yang sudah berkarya dengan penebusannya, kita beriman, kita selamat. Jadi iman kita kepada Kristus yang telah datang. Lalu bagaimana dengan orang-orang perjanjian lama yang tidak pernah mendengar kabar Yesus yang disalibkan dan sebagainya? Kita percaya tetap yang namanya keselamatan itu anugerah Tuhan yang Allah berikan melalui iman. Iman orang PB dan iman orang PL lebih susah yang mana? Orang PB kan beriman pada sesuatu yang sudah terjadi. Orang PL mesti beriman pada sesuatu yang belum terjadi. Lebih susah mana? Sama-sama susahnya kalau itu bergantung pada kita. Bahkan orang yang sudah mengetahui bukti-bukti kematian dan kebangkitan Yesus masih tidak mau beriman sama Yesus kok. Artinya apa?
Sama-sama susahnya kalau itu diletakkan pada kita. Tapi karena iman pun adalah anugerah Allah, berarti imannya orang PL dan imannya orang PB sama-sama anugerah yang sama-sama dikerjakan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada yang susah. Tuhan yang memampukan untuk beriman. Kita beriman pada Yesus yang sudah datang, maka orang-orang PL itu beriman pada Yesus yang akan datang. Di dalam hati mereka pasti mengimani melalui gambaran-gambaran yang ada di dalam Alkitab. Korban-korban dan sebagainya, itu semua bayangan yang menunjuk pada Kristus. Memang secara manusia sukar sekali punya iman semacam itu. Tapi bagi Allah, karena iman itu adalah anugerah, maka orang-orang PL dimampukan untuk bisa mengimani semacam itu. Jadi tetap juru selamatnya satu. Orang PL tidak pernah diselamatkan sama Taurat, tidak pernah. PL pun diselamatkan oleh iman kepada Yesus, hanya Yesus yang akan datang. Kita percaya pada Yesus yang sudah datang. Dia tetap sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk semua manusia dalam zaman Adam sampai hari kiamat. Bagaimana dengan baby? Nah, ini jawabannya bervariasi ya. Ada yang ngomong begini, untuk bayi-bayi dari orang percaya pasti selamat. Tapi untuk bayi-bayi dari orang yang tidak percaya tidak tahu. Ada pandangan begitu ya. Jadi untuk bayi-bayi dari orang percaya pasti selamat. Bayi-bayi dari orang yang tidak percaya jawabannya tidak tahu. Ada yang mengatakan sama-sama tidak tahu. Saya jawabannya begini. Saya tetap meyakini ada bayi-bayi pilihan. Memang dasar Alkitabnya secara eksplisit tidak ada ya. Tapi dengan beberapa poin-poin kebenaran bahwa iman itu anugerah Allah. Keselamatan itu karena Allah sudah memilih orang itu lebih dulu. Berarti orang itu yang dipilih pasti akan dilahirkan, pasti dia akan punya potensi untuk beriman. Memang problemnya adalah bayi-bayi ini kan belum pernah dengar Injil. Maka dalam hal ini tetap saya meyakini ada karya Allah yang misterius untuk mereka. Jadi bagi saya tetap meyakini adanya bayi-bayi pilihan. Siapa? Yang tidak tahu. Apakah semua bayi dari orang Kristen pasti selamat? Saya lebih memilih tidak tahu juga. Karena keselamatan tidak pernah turunan soalnya. Alkitab tidak pernah mengajarkan keselamatan karena keturunan. Memang sebagai bangsa Israel disunat sebagai tanda perjanjian sebagai bangsa. Kita dibaptis sebagai tanda perjanjian sebagai orang Kristen, iya. Tapi sunat pun tidak membuat orang selamat, maka baptisan juga tidak membuat orang selamat. Maka tidak ada yang namanya keselamatan karena turun-temurun, tidak pernah ada. Selalu saya lebih berani ngomong, keselamatan itu tetap kembali kepada pemilihan Tuhan pada awalnya, termasuk pada bayi. Sehingga apakah itu bayi dari orang percaya maupun orang tidak percaya, saya tetap meyakini ada bayi-bayi pilihan. Siapa? Tidak tahu kita. Hah? Misteri. Ada banyak hal yang memang kita tidak bisa tahu. Yang terakhir tadi apa yang ketiga tadi? Sama. Tetap iman kepada Yesus yang belum datang. Pasti itu ada dalam hati mereka. Iman pada Mesias yang akan datang, itu pasti ada dalam hati mereka. Tanpa itu, tidak bisa. Karena itu sudah jadi satu ketentuan ya. Yesus menjadi satu pusat keselamatan, baik dari PL maupun PP. Gitu. Ada lagi? Satu lagi Musa, untuk pemilihan, tadi Musa bilang pemilihan akala manusia dalam keberdosaannya Musa ya. Jadi pemilihan Tuhan itu pada momen saat Adam dan Hawa itu berdosa ya Musa. Kita mempercayai bahwa sebelum segala ada dalam pemikiran Allah itu sudah ada yang pasti semuanya. Maka ada yang namanya supralapsarian, ada yang namanya infralapsarian. Ada yang mengatakan Allah memilih dulu, baru nantinya ini orangnya berdosa, ini orangnya diselamatkan. Atau memang Allah dalam logika keselamatan, Allah sudah menetapkan semua dosa dulu. Dalam kekekalan itu, semua dosa dulu. Tapi dari sebagian berdosa, itu dipilih untuk yang diselamatkan. Saya lebih memilih pandangan yang ini. Jadi di dalam kekekalan, memang Allah sudah menetapkan semuanya pasti berdosa semua.
Tapi dari semua yang berdosa itu, dia akan pilih sebagian untuk diselamatkan. Jadi bukan waktu Adam baru Allah buat rencana, tidak. Jauh sebelum itu. Allah itu kan tidak terbatas ruang dan waktu ya. Rencananya itu sekali langsung semuanya. Itu beda dengan kita. Habis plan A, plan B, plan C. Allah tidak begitu. Semua itu dalam kesempurnaan dia ya. Itu sudah berlaku untuk kekekalan. Karena dia tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Memang kita suka untuk mengerti bagian itu. Hanya kita mungkin bisa tadi ya, membuat semacam urutan-urutan. Kira-kira kalau Allah merencanakan urutannya kira-kira bagaimana. Tapi ketika itu terjadi, Allah tidak pakai urutan begitu sebenarnya. Itu hanya urutan-urutan logika kita untuk memahami. Gimana sih rencananya Allah? Apakah dia sudah tetapkan dulu, baru nantinya ini orang berdosa diselamatkan, ini orang berdosa tidak diselamatkan. Atau memang dia sudah tetapkan dulu dalam keberdosaan, baru dia pilih. Saya lebih memilih di dalam logika urutan keselamatan, penetapan dosa lebih awal, baru dia memilih. Maka dalam Efesus tadi dikatakan apa? Kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Berarti kita dipilih dalam kondisi tidak kudus. Supaya kudus. Berarti keberdosaan menjadi dasar dari pemilihan Allah. Dari situlah akan nyata kemurahan Allah bagi yang berdosa dan keadilan Allah bagi yang sebagian. Itu kira-kira. Ya. Yang lain ada? Baik, tidak ada. Terima kasih untuk kesetiaan semua saudara ya. Bisa mengikuti kelas ini berseri-seri. Kalau mau belajar lagi silahkan buka YouTube kita lagi. Ya, silahkan like, komen, share. Ya, bagikan ya. Belajar lagi supaya kita boleh semakin mengerti kebenaran yang lebih baik lagi. Baik, kita akan ketemu lagi di tahun depan dengan izin dari Tuhan untuk kita lanjutkan dengan tema-tema yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sepanjang tahun ini Engkau sudah menolong kami untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar mengerti kebenaran-Mu. Ada banyak orang yang membuang begitu saja waktu untuk belajar. Ada banyak orang tidak menghargai anugerah Tuhan untuk diisi dengan kebenaran-Mu. Tapi kami bersyukur kami adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Menghargai kesempatan mendengar firman dan belajar. Kiranya apa yang sudah kami pelajari dalam sepanjang tahun ini berguna bagi pertumbuhan iman kami. Dan biar itu mempengaruhi cara pandang kami, cara hidup kami. Dan kami serahkan untuk rencana tahun depan dengan tema-tema yang lain. Tuhan pimpin kami, Tuhan arahkan. Supaya kami bisa membahas hal yang memang Tuhan ingin kami bahas. Untuk membuat kami semakin bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkat atas seluruh jemaat-Mu yang sudah rajin mengikuti kelas ini. Dan tolonglah yang lain. Kiranya Tuhan juga menggerakkan mereka pada tahun yang akan datang. Bisa bergabung bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih doa kami yang mengakhiri petang pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.